Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahu adzim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat al-iman wal Islam. Nikmat iman, nikmat Islam ini adalah anugerah Allah yang luar biasa. Karena apa? Di antara 7 miliar manusia kita dipilih oleh Allah untuk diberikan hidayatul-din, hidayah yang langsung ditempelkan ke dalam hati kita sehingga kita begitu mudah untuk mengikuti Islam, begitu mudah untuk mempertahankan iman. Jadi kita itu dipilih oleh Allah di antara 7 miliar manusia penduduk bumi ini. Ya, mungkin di antara 7 miliar itu ada 3,5 miliar yang muslim. Salawat serta salam semoga tercurah kepada contoh hidup yang sempurna, yang mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya. Singkat saja, karena mulainya jam berapa aja, pokoknya yang penting selesainya jam 9. Pokoknya selesainya tepat waktu, masalah mulainya terserah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Amir Tohar, ada yang sudah kenal? Memang saya bukan orang terkenal, tapi wajar kalau tidak kenal, karena saya orang yang tersembunyi. Alhamdulillah, saya pernah berkeinginan jadi dokter, tetapi tidak tersampaikan. Tapi pinter-pinter ke sekolah di SMP negeri, SMA negeri, akhirnya bapak saya tidak berkehendak untuk jadi dokter, tapi jadi ahli agama. Makanya saya di SMA 2 negeri itu, dan kemudian dicabut, dipindah ke PGA. Pupus sudah cita-cita saya menjadi dokter. Akhirnya otak ini tidak bisa dibohongi, pikiran ini tidak bisa dihapus memorinya, sehingga saya pun belajar kedokteran timur karena kedokteran barat sudah tidak memungkinkan untuk kuliah di kedokteran. Maka saya belajar kedokteran timur, termasuk diantaranya adalah Tibun Nabawi. Tibun Nabawi itu sistem pengobatan yang telah diajarkan oleh Nabi. Termasuk diantaranya salah satunya adalah ruqyatus syar'iyyah. Jadi kalau para ulama kemudian mengklasifikasi yang termasuk dalam Tibun Nabawi itu apa saja, ya termasuk diantaranya al-hijamah, ya termasuk diantaranya juga herba sunnah, ya kita belajar tentang herba, dan kemudian juga diantaranya adalah ruqyatus syar'iyyah. Alhamdulillah atas izin Allah, meskipun saya tidak kuliah di kedokteran, tapi langsung dikuliahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tahun 2000 itu saya mengalami penyakit sakit yang luar biasa banyak. Seperti dikumpulkan jadi satu, saya awalnya jantung, ada penyumbatan di jantung, harus diring 3 titik. Kemudian diobati di RSCM bagian VIP bedah jantung, ya, makan obat terus, tapi belum sembuh. Akhirnya parunya kena, lambungnya kena, ginjalnya penuh dengan kristal, dan koyo rongsokan. Saya mengalami kolab 5 kali,
mati suri atau apa namanya, pokoknya saya sudah melihat diri saya sendiri, dan kemudian terakhir kali saya dibawa ke RSI dan kemudian hidup lagi. Kodarullahnya seperti direset, semuanya bagus, jantungnya normal, sempurna, parunya bagus, lambungnya dulu itu minum 1 sendok aja muntah ya. Tapi lambungnya bagus, ginjalnya bagus. Ternyata Allah memasangkan ilmu kedokteran di dalam otak saya. Makanya maaf, saya punya klinik. Kalau misalnya tanya tentang ini, saya bisa menjelaskan secara detail. Penyakit saya bisa menjelaskan secara detail. Ini sekilas saya, Amir Thohar, sang sebutir debu. Tapi kalau saya menyebut sang sebutir debu, tidak ada apa-apanya. Lanjut pertanyaan yang kedua, sahabat-sahabatku sudah pernah diruqyah? Yang sudah katanya. Semuanya belum? Masya Allah, luar biasa. Ada yang sudah pernah meruqyah? Kalau diruqyah belum, ada yang pernah meruqyah? Belum. Ada yang sudah pernah lihat ruqyah? Setidaknya di TV. Dulu saya pernah jadi ini apa, ruqyah di TV Trans 7. Ini acara ruqyah itu di Trans 7 itu. Cuman capeknya luar biasa. Karena apa? Syuting itu bisa 2 hari 3 hari nggak kelar. Pagi sampai sore, sampai kadang sampai malam. Tapi ditayangkan itu hanya setengah jam aja 2 sesi. Nah itu capek luar biasa. Makanya saya mengundurkan diri karena apa? Saya tidak ingin jadi orang terkenal. Dan takut kalau jadi orang tenar. Ya, baik, kita lanjutkan tentang ruqyatus syar'iyyah. Mohon maaf, nanti saya sudah siapkan slide di laptop saya. Ternyata laptop saya error. Terus di flash disknya ternyata juga error. Tinggal masukkan di sini error. Nah, makanya kita kirim lewat WA-nya Ustaz Subhan. Alhamdulillah bisa dibuka. Ini untuk sawangan aja, ditonton aja. Karena untuk pelatihan ruqyah, kalau saya melakukan training itu biasanya butuh waktu 3 hari. Itu kalau memang butuh bisa meruqyah dan mengetahui sedetail tentang ruqyah. Dan nanti hari terakhir itu biasanya terus kita lakukan ruqyah massal ya, 3 hari biasanya. Ini 1 jam untuk menjelaskan ruqyah secara detail. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi jangan khawatir. Ya, tidak sebegitunya. Ya. Jadi meskipun saya yang baca Al-Quran, kalau saya niatkan tidak untuk meruqyah, ya tidak reaksi lah. Kalau reaksi nanti saya ngimami di masjid, makmumnya ada yang reaksikan payah. Soalnya yang kita baca itu sama dengan ketika ngimami atau ketika meruqyah itu ada yang sama. Ya. Ayat kursi misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pas sholat terus jerit-jerit. Enggak juga. Cuman ada kasus-kasus tertentu orang yang melihat wajah saya itu sudah muntah. Muntahnya bukan karena jinnya takut, karena memang terlalu ganteng. Jadi coba kita kenalkan. Sebenarnya ruqyah itu adalah sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh para umatnya. Ruqyah itu bukan hanya sekedar ustadz yang dituntut bisa, ya, tapi adalah haknya semua umat. Mestinya umat Islam melekat pada dirinya itu harus bisa meruqyah. Jadi bukan miliknya
ustadz, tapi miliknya umat. Makanya semua umat Islam mestinya melekat pada dirinya itu sudah bisa meruqyah. Dan sekarang pertanyaan lagi, sahabat-sahabatku sudah pernah meruqyah? Yakin? Benar. Kalau nilai orang sakit itu menakut-nakuti atau mendoakan? Tetangga saya itu sakit perut persis seperti kamu, 2 hari langsung gig. Itu namanya menakut-nakuti. Apa yang dilakukan ketika nengok orang sakit? Mendoakan, Allahumma rabbana syi'i bil ba's isbi antas sami la sifa ila sifa uka sifaan la yughadiru saqama, sambil meletakkan telapak tangan di dadanya. Enggak terasa sebenarnya penjenengan semua itu sudah pernah meruqyah. Cuma bayangannya ruqyah adalah kesurupan, ruqyah adalah gangguan jin. Jadi kalau ruqyah itu sebenarnya adalah sebuah cara pengobatan kuno. Bahkan sebelum Nabi itu sudah belum ada, ruqyah itu sudah ada. Zaman sebelum Rasulullah itu ruqyah sudah ada. Cuma masalahnya adalah mereka meruqyah itu dengan kalimat-kalimat yang menyalahi tauhid, kalimat-kalimat yang menyalahi syariah. Nah, makanya kemudian ketika kemudian Rasulullah itu diutus, Islam adalah solusi. Kalau memang cara-cara seperti itu dilarang, terus gimana solusi bagi Islam di dalam Islam? Maka kemudian banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ruqyah. Jadi Rasulullah sendiri itu pernah diruqyah oleh Jibril ketika Rasulullah itu disihir oleh orang Arab, yang sihirnya itu bukan untuk membuat sakit, tapi sihirnya itu untuk membuat kacau pikirannya Rasulullah, sehingga seolah-olah kayak pelin-pelan. Tujuannya, targetnya adalah agar Rasulullah itu tidak dipercaya lagi oleh umatnya. Dan itu yang nggak ada yang tahu, akhirnya turun 2 kul gitu ya. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ternyata bukulnya, ikatan sihirnya itu di sumur yang di situ tidak pernah diambah orang. Kenapa bisa tahu? Karena Jibril yang ngasih tahu. Aisyah itu sering minta diruqyah oleh Rasulullah. Rasulullah itu kadang diruqyah oleh Aisyah. Ketika Rasulullah itu sakit, maka dibacakanlah ayat-ayat ruqyah. Dan ketika Rasulullah itu sudah lemah, semakin lemah, maka yang mengusap atau yang menyentuh itu adalah tangannya Aisyah. Ini yang terkait dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah bagian dari cara tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Nah, kemudian apakah hanya untuk kepentingan kesurupan saja? Ternyata tidak. Jadi ruqyah syar'iyyah itu untuk solusi penyakit fisik maupun non fisik. Ya. Penyakit fisik maupun non fisik. Ada penyakit-penyakit fisik yang kadang itu muncul disebabkan oleh sesuatu yang gaib. Misalnya seperti ain. Kajian-kajian tentang ain mungkin kurang banyak disampaikan ya, Ustaz. Ain itu penyakit yang diakibatkan karena mata dengki yang mengenai seseorang, menjadi wasilah untuk masuknya jin, makanya adalah jin ain. Padahal jin ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Kalau sihir itu ada expirednya, ada masa kadaluarsanya, tergantung perjanjiannya. Kalau ain itu nggak ada masa expirednya, jadi akan berlaku sepanjang masa kalau tidak diatasi. Nah, ini muncul kadang indikasi ain itu juga ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada sakit fisik. Misalnya migrain, pusing, misalnya pucat, selalu kurang darah, dada berdegup, rasanya ampek. Kadang muncul secara psikologi itu emosi. Nah, maka
kita tujuannya adalah ketika ini sakit seperti ini, secara medis oke, secara non medis juga oke. Jadi kolaborasi antara medis dan non medis. Cuman kalau di Arab Saudi, alhamdulillah saya beberapa kali diberi kesempatan oleh Allah untuk ke sana dan sering mengantarkan sama untuk ke rumah sakit. Di sana itu rumah sakit itu lengang itu sepi. Kalau di kita rumah sakit itu parkirnya sampai nggak muat. Kenapa? Bedanya apa di sana? Nah, ternyata di sana itu orang itu cenderung sehat secara fisik. Karena apa? Di samping memang wilayahnya barokah dan ada medan magnet yang tinggi, di sana itu memang ada keseimbangan antara akal, roh dan jasad. Nah, ada keseimbangan. Kita lanjut tentang ruqyah. Tapi ruqyah itu ruqyah itu maknanya adalah jampi-jampi. Kalau Jawa apa? Jampi-jampi itu mantra, montro. Kalau Jawa montro, kalau Indonesia mantra. Kalau jampi-jampi. Nah, kalau dulu sebelum Rasulullah jampi-jampi, mantra-mantranya, ucapan-ucapan yang dikeluarkan itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung kepada kesyirikan. Begitu Rasulullah diutus, maka kemudian para sahabat itu meruqyah dengan idenya sendiri, ya. Makanya ada yang meruqyah dengan Al-Fatihah. Seperti misalnya ada sebuah kasus, dia masuk di sebuah kampung, diusir-usir, kemudian sahabat tadi disuruh pergi. Nah, akhirnya apa? Kepala sukunya itu sakit, digigit ular. Ya, ternyata sang sahabat tadi dengan keberanian ditawarkan oleh siapa saja bisa menyembuhkan kepala suku kami, maka akan saya kasih kambing 30 ekor. Maka sang sahabat tadi ingat, saya bisa, insya Allah. Nah, akhirnya dengan idenya dia membacakan Al-Fatihah dan kemudian ditiupkan kepada yang digigit ular itu dan sembuh. Maka akhirnya dia bawa pulang 30 ekor kambing, bukan ekornya aja, jadi kambing. Kemudian sampai kepada Rasulullah, loh, dari mana kamu kok bawa kambing banyak sekali? Tadi ceritanya begini. Nah, karena pada waktu itu masa paceklik, maka kemudian mari kita sembelih bersama-sama, kita bedeti bareng, kita masak bareng, kita nikmati bareng. Nah, aku sih bedeti, aku sembelih, aku sih masak. Lah, nggak ada yang cari kayu. Pada waktu itu Rasulullah, aku yang mencari kayu bakarnya. Nah, kemudian ini menjadi Rasulullah tidak melarang pada waktu itu. Akhirnya berkembang di kalangan para sufah, para ahlus sufah itu kemudian mereka saling meruqyah. Jadi mantra yang kemudian di dalam Islam itu, karena kita itu ada ayat-ayat Allah, maka mantra yang dibaca itu bukan mantra masa lalu, tapi mantra yang dibaca itu adalah doa-doa maksur dan ayat-ayat Allah. Doa-doa maksur itu apa? Artinya doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah, maksur yang ada riwayatnya, dan di situ kebanyakan adalah doa-doa perlindungan. Maka kalau kami ketika meruqyah itu membaca doa-doa perlindungan itu terlebih dahulu, karena tidak banyak kemungkinan dukun atau jin itu melakukan serangan balik. Baru kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Lah, ayat-ayat ruqyah ayat yang mana yang bisa untuk meruqyah? Sebenarnya semua ayat, semua surat itu bisa untuk meruqyah. Semua surat, semua ayat itu bisa untuk meruqyah. Jadi misalnya sahabat-sahabatku nanti menghadapi orang kesurupan, kok nggak hafal ayat kursi, terus pokoknya mau coba hafalin. Ina atau ina ya benar. Wah, kalau yang ina atau ina kan kau salah. Fasoli. Lirobi kau warga.
Ketika kita yakin membacakannya, maka jin itu pun juga akan termehe-mehe. Maka jangan bayangkan kalau ruqyah itu harus gini. Sebenarnya semua ayat, semua surat itu bisa untuk meruqyah. Tapi kenapa kok dipilih ayat-ayat tertentu yang dibacakan? Itu sebenarnya ya sebagaimana kita dakwah. Ketika dakwah itu momentumnya itu apa? Ayat yang dibaca itu disesuaikan dengan momentum yang ada. Kalau kematian, ya kita pengajian di kematian, maka nggak mungkin kita baca wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Atau kita di pengantin, kita bacakan surat Al-Baqarah. Kita bacakan Al-Baqarah yang terkait dengan ujian dan cobaan itu. Kemudian kita bacakan keras-keras innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus nggak itu? Bagus, cuma tidak sesuai dengan momentum gitu. Makanya ketika kita meruqyah, kenapa kok kita bacakan ayat-ayat tertentu? Karena sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada jin itu. Jadi kalau jinnya ngeyel, yang kita bacakan ayat-ayat tentang azab. Jin itu meskipun tidak bisa bahasa Arab, tetapi dia bisa memahami bahasa Arab, gitu ya. Jadi yang kita bacakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tapi akan berefek kepada mereka meskipun mereka itu jin Jawa. Meskipun jin Jawa nggak bisa bahasa Arab, tapi kalau kita kan manusia itu wong Jawa dibacakan bahasa Arab nggak paham, cuman terheran-heran. Saya itu umroh di Arab, di Mekah, di Madinah, itu anak-anak kecil itu semuanya sudah bahasa Arab. Padahal masih kecil-kecil itu. Jadi itu ruqyah. Dengan ayat apa saja sebenarnya bisa, cuma kita ambil momentumnya. Ketika kita peringatkan jin itu untuk apa namanya, untuk bertaubat, ya masyaallah jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kita ajak ngayal meneh, bacakan ayat-ayat yang terkait dengan itu seperti itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi termasuk saya imitnya itu kalau ruqyah itu mesti kaitannya dengan jin, padahal tidak mesti harus dengan untuk menyelesaikan gangguan jin. Jadi bisa untuk penyakit fisik dan penyakit non fisik. Hasil survei, hasil riset, ketika orang itu mengalami kanker miom atau kista, itu di riset, diteliti, setiap hari itu dibacakan Al-Quran setiap hari. Nah, kalau tidak dibacakan secara lisan, ya nanti kita minta tolong pada Syekh di Mekah atau Madinah, misalnya minta tolong pada Syekh Misari Rosid untuk membacakannya. Tolong membacakan Syekh, klik. Alhamdulillah. Pakai yang klik. Nah, yang membacakan Syekh Misari Rosid. Itu ternyata dari hari ke hari itu diteliti, itu terjadi penyusutan yang luar biasa, bahkan sampai hilang dalam waktu 17 hari sampai 30 hari. Setiap hari dibacakan. Ya. Terus saya eksperimen diri saya. Setiap malam mau tidur itu kita bacakan Al-Baqarah, karena ketika Rasulullah surat yang ditakuti jin itu 5 Al-Imran belum. Maka saya bacakan Al-Baqarah setiap hari, setiap mau tidur.
itu ternyata alhamdulillah atas izin Allah, ketika ada serangan balik dari dukun, tukang sihir, serangan balik ke saya, itu biasanya terasa tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi terasa, saya kemasukan itu terasa. Maka saya sakit, demam dan sebagainya, secara fisik itu sakit, terasa. Saya bawa ke RSI, di UGD dicek, nggak apa-apa, mosok. Memang kita sudah cek semuanya, itu kan nggak apa-apa secara fisik. Dan saya sini itu sakit, tapi nggak apa-apa. Ya udah, berarti saya punya kesimpulan, berarti ini bukan medis. Akhirnya kita ruqyah sendiri di rumah, kita sembelih, sembelih. Nah, akhirnya muntah-muntah keluar, dan muntahnya itu, mohon maaf, bukan dari perut, tapi dari mana posisi mereka berada. Jadi bentuknya itu kayak ludah jendel aja, kecuali memang gangguannya itu di lambung. Ya, ini ruqyah syariah. Jam 9. Mohon maaf kalau memang tidak dibatasi, itu bicara soal jin, soal ruqyah itu seperti bicara soal peyem. Maksudnya penyembuhan. Itu nggak ada jeleknya. Ini nanti biar di kopi sama kita. Soalnya kalau kita ngacu ini 8 halaman nanti nggak cukup waktunya. Kalau ini kalau ngomongnya cepet gitu. Pokoknya langsung ngomongin terserah. Kalau ini jadi ruqyah itu untuk penyakit fisik dan non fisik. Tapi biasanya penyakit fisik yang terkait dengan gangguan biasanya. Ini pertama misalnya seperti migrain. Migrain itu fisik, penyakit medis. Migrain ada namanya. Maka sekarang saya juga heran, wong tempatnya sama, rasanya beda, namanya juga beda, padahal tempatnya sama, ada migrain, ada vertigo. Ternyata orang yang vertigo dan migrain itu ketika kita ruqyah itu reaksi. Maka saya masukkan di dalamnya indikasi orang yang terkena gangguan jin atau gangguan sihir atau ain, itu secara fisik itu migrain, vertigo itu kita masukkan karena hasil pengalaman kita semua orang yang migrain dan vertigo itu ketika kita ruqyah reaksi. Ya. Terus kemudian kadang itu secara fisik itu muncul, misalnya seperti seolah-olah seperti jantung. Jadi di dada kiri itu rasanya nyeri, tembus di dada di belakang, di belikat belakang, tembus persis seperti jantung. Tapi ketika dicek di medis nggak ketemu, jantungnya tetap bagus. Oh, berarti ada unsur lain. Jadi kita tetap kolaborasi dengan medis. Ada sekarang itu sudah ada rumah sakit syariah yang dokter Sugiran. Ya, Sagiran. Ya itu real gitu. Jadi ada perpaduan antara medis dan ruqyah. Jadi ini ada sekarang yang sering itu kadang kesimpulan dari medis itu adalah kanker otak. Kanker otak. Saya pernah menangani itu kanker otak yang mestinya hari Ahad itu berangkat ke Jakarta, ya hari Rebunya dioperasi di Jakarta. Tapi hari Rebu kita ruqyah, reaksi hebat, muntah-muntah, dan kemudian hari Sabtunya kita ruqyah ulang, paginya terus siangnya itu dicek lagi ternyata sudah nggak ada, negatif. Tetapi kadang kita juga nggak serta-merta ini salahnya jin. Pokoknya ini salahnya jin. Kita pun menganalisa kalau memang itu bukan gangguan jin, ya kemudian kita sarankan untuk dikonsulkan kepada dokter. Misalnya kasus pembengkakan otak, diruqyah sekali nggak, dan jalannya sudah bonteng, gitu. Ngomongnya sudah kacau, dikiranya kesurupan. Nah, ketika kita ruqyah, ya memang nggak ada reaksi,
Maka kita sarankan untuk konsultasi kepada dokter. Ternyata hasilnya adalah pembengkakan otak dan sudah ditunda lama, akhirnya nggak keturutan. Jadi sahabat-sahabatku, ini ruqyah. Nah sekarang siapa yang perlu diruqyah? Siapa yang perlu diruqyah? Apakah orang sehat itu perlu diruqyah? Halo. Apakah orang sehat perlu diruqyah? Tergantung. Tergantung. Jadi gini. Kalau di klinik saya itu ada checklist. Jadi apa indikasinya? Misalnya kita kasih checklist itu untuk nyentang itu. Nah, makanya ada gejala-gejala. Jadi Pak dokter, Bu dokter, perawat itu tahu penyakit itu karena lihat gejala. Oh ini namanya migrain karena melihat gejala, tapi nggak pernah melihat migrain itu rupanya kayak apa, bentuknya kayak apa, nggak pernah. Nah saya pun juga gitu, kita lihat gejala. Makanya ada beberapa gejala yang memang di situ itu menunjukkan ada gangguan. Ya, nanti dicek sendiri-sendiri nih. Kira-kira ada 50 tapi tak sebutkan yang ringan aja. Nanti coba dicek. Waduh masuk. Aku banget kuy. Nah coba. Yang pertama secara fisik. Secara fisik, orang yang kena gangguan biasanya yang pertama ya, sering pusing berat, migrain atau vertigo atau kepalanya itu berat sampai ke leher sampai ke pundak, mirip seperti orang kolesterol tinggi, mirip. Tapi dicek kolesterolnya normal, tapi kok rasanya seperti kolesterol tinggi, kepala berat, kayak migrain atau pusing separuh, lehernya kenceng, pundak-pundaknya kenceng. Apa mungkin di tanggal tua gitu? Terus kemudian yang kedua, biasanya di sini tuh sesek kayak ditekan. Ini biasanya gejala ain. Di sini tuh sesek seperti ditekan. Jadi ngambil itu kayak rento. Tapi rasanya sesek. Terus ada gangguan di lambung atau di perut. Atau sok kadang itu sembelit. Mohon maaf kalau saya ngecek orang sembelit itu hanya dengan telapak tangan. Saya ngecek kondisi tubuh manusia itu biasanya ada dengan mata, lidah, dan telapak tangan. Biasanya akurat. Oh ini jangan BAB ini pripun Bu? Belas buatan nanti BAB karena sudah terbaca. Nah ini sembelit itu juga merupakan bagian dari gangguan karena apa? Ditahan untuk apa? Konsumsi mereka. Nah, apakah mereka makan TA1? Bukan, tapi yang diambil adalah aromanya. Jadi makanya ditahan, tidak dikeluarkan. Kemudian bisa juga secara fisik itu sakit yang di jam-jam tertentu. Pokoknya kalau menjelang maghrib pusing, engkau bang Isa, mari. Atau kalau jam 12 merasa nyeri, kepalanya sakit sekali, atau di titik-titik tertentu itu sakit sekali. Tapi kalau sudah lewat, itu sudah jam 3 itu sudah angler, nyenyak tidurnya sampai subuh. Yang ketiga kadang sakit berpindah-pindah. Saya pernah ada kasus kanker usus mau dioperasi. Ya, kemudian saya diminta untuk meruqyah di rumah sakit, diizinkan, kemudian kita ruqyah. Nah, kemudian ketika mau dioperasi itu ternyata kankernya sudah negatif. Akhirnya apa? Pindah di jantung. Ada pembengkakan jantung.
kemudian oleh keluarganya itu diambil paksa, di apa namanya apa? Ya pokoknya pulang paksa. Kemudian dari rumah sakit langsung ke saya, kemudian kita ruqyah. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang nggak ada penyakitnya apa-apa. Ini sakitnya pindah-pindah di perut, di jantung, di kepala, di tangan. Tahu-tahu kakinya nggak bisa jalan, nanti gonta-ganti. Mestinya kan kalau lambung ya lambung diselesaikan dulu, sembuh berapa saat, kemudian ganti apa, itu langsung hilang. Nah ini apa namanya, secara fisik gangguan secara fisik, indikasi secara fisik. So kadang juga sakit tapi dicek semuanya bagus, ini nggak ada kelainan secara medis. Nah ini terus kemudian secara fisik mata kabur, termasuk saya yang mata kabur. Karena menurut saya sedang gangguan. Makanya nanti kalau saya marah-marah jangan ditanggapi. Atau kalau senyum-senyum jangan ditanggapi. Jadi karena kemarin saya Sabtu itu full, kita meruqyah banyak sekali dan kasusnya banyak yang berat-berat. Ahadnya saya tepal karena energinya terkuras. Ternyata juga ada yang serangan balik. Jadi mata kabur, kayak obah-obah gitu, kayak bergerak-gerak gitu. Nah, jadi kita ngelihat sesuatu tapi kayak bergerak-gerak. Nah, kemudian secara fisik dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ingat secara logika itu nggak masuk logika, nggak masuk nalar. Itu kekuatan biasa, luar biasa. Jadi ada misalnya seorang cewek kecil, tetapi nyangking bojone sing gede lemu, nyangking kering-kering ini. Itu kekuatan luar biasa. Tetapi nggak kesurupan pun, insya Allah ibu-ibu, mbak-mbak, kalau mau ngangkat suami yang besar itu mudah. Hanya dengan kelingking saja itu sudah terangkat. Mau diajari. Kekuatan kelingking itu seberapa? Tapi dahsyat. Kenapa? Masukkan ke hidung, angkat naik. Paham ya? Guyon. Nanti jangan dipraktekkan. Prakteknya keplak. Ini secara fisik. Terus kemudian secara waktu tidur, orang yang kena gangguan itu biasanya waktu tidur itu pertama susah tidur, insomnia, secara psikis gelisah, cemas, ketakutan tanpa sebab. Ya. Kemudian yang kedua biasanya mimpi buruk, sering mimpi buruk, ngimpi doya-doya wong edan melayu 4 kali, begitu tekan nyemplung ning kali iso ning boyo wangi boya begitu kerekel-kerekel munggah caplok macan serani rampung capek gitu. Jadi tidur itu tapi capek. Itu mimpi yang aneh-aneh, mimpi ketemu orang aneh, dur banget, cendih banget, gede banget, cilik banget. Mimpi bertemu ular. Ada yang pernah mimpi bertemu ular? Mbak. Itu bukan mau nikah ya. Aku mau mimpi dicopot ular. Wah cepat ini ya nikah. Dan dari sini mimpi Mbak. Kalau cepat ya. Jadi ular itu simbol hal yang negatif. Maka kalau mimpi ular berarti di situ sedang ada gangguan. Mungkin mimpi macan, mungkin mimpi binatang-binatang yang lainnya. Ini mimpi ketemu binatang. Terus kemudian mimpi kayak jatuh dari atas, melayang gitu. Atau kepleset terus geragapan, terus tangi melek, bingung gitu. Ini geragapan. Terus kemudian kerot. Tahu kerot? Dan kerot itu mangan untu.
kerap, gigit. Kemudian ngorok yang tidak ritmik. Jadi ngorok yang ritmik itu kan biasanya ada temponya kan gitu. Ada temponya. Dan misalnya kayak tak tak tak, temponya jelas. Karena ini sesuai dengan apa, mengambil nafasnya. Tapi kalau gangguan itu ngoroknya krungunya sampai sendiri gitu. Ada yang seperti itu. Biasanya yang ngorok tidak ngaku. Kompo sing ngorok nanti bukti nih. Dan kalau mau bukti direkam, karena dia tidak nyadari. Ya. Terus kemudian waktu tidur itu melindur atau melindur. Jadi melindur itu dia kondisi merem, kondisi tidur, tapi jalan kemana-mana itu tidak nubruk. Bisa buka kunci, bisa jalan. Ini semua pernah saya hadapi. Saya nginep, itu tahu-tahu buka pintu, jalan. Mau kemana? Meneng aja jalan terus. Mau kemana? Akhirnya oh ini itu. Ternyata merem. Tahu ya mau merem, biarin eksperimen. Makanya biarin dia mau jalan sampai di mana, kita ikuti pakai motor dari belakang. Ternyata sampai di jalan bypass, wah itu bahaya ini. Nendang bis, mesake bisa gitu. Nanti tendang bis kan mesake wonge. Kalau nendang bis kan mesake bisa. Nah akhirnya kita tendang di lutut belakangnya, gitu. Akhirnya dia terjatuh dan tidur di jalan. Jadi nggak melek, ngelanjutkan tidur di jalan raya. Ini melindur namanya. Ya ini ketika tidur. Ketika secara psikis dia itu biasanya kadang cemas yang berlebihan, cemas gelisah yang berlebihan. Sementara cemas itu biasanya mengakibatkan merangsang produksi asamnya naik. Jadi kan kecemasan dengan produksi asam lambung itu kan kayak pitik karo endok. Kan gitu. Pitik karo endok duluan yang mana, Bang? Endok karo pitik? Tergantung yang menyebutkan. Jadi asam yang naik, yang tinggi itu akan mengakibatkan kecemasan, tapi kecemasan yang tinggi akan merangsang produksi asamnya naik. Nah, dia kecemasan, makanya kemudian nyerang di lambung, makanya kemudian naik di sini sesek, itu terus kemudian bisa juga watuk yang tidak sembuh-sembuh. Makanya ketika watuk tidak sembuh-sembuh, tidak dikasih obat batuk, tapi bagaimana meredakan asam lambungnya. Ya ini biasanya kecemasan. Kalau ketakutan yang berlebihan, takut tapi tidak tahu apa yang ditakutkan. Ini rasanya wedi. Saya punya klien itu nyetir aja takut, tidur aja takut. Jadi kalau tidur itu apa namanya, takut untuk ambruk ye. Makanya tidurnya itu di bawah meja. Di bawah meja takut, ngurang ambruk terus mejanya menjepit aku. Akhirnya tidur di luar tuh nek aneh ngopo-ngopo belum. Jadi dia tuh tidur pindah-pindah, bisa ketakutan. Ya, nyetir aja takut, makanya kemana-mana yang nyetir istrinya. Ngitung duit itu karena dia pengusaha, setiap malam itu ngitung duit itu sampai jam 12. Ngitung sekali itu nggak yakin, dia hitung lagi sampai 5 kali, kesuwen. Maka tradisional banget gitu. Nah, akhirnya ketika kita cek, ternyata ada gangguan dan kemudian ada trauma masa lalu. Kita lacak ternyata ada trauma masa lalu. Nah, ketika kecil itu hujan terus, angin gede, sambar bledek-bledek, itu nangis takut oleh ibunya itu malah dilempar keluar, pintunya kunci dari dalam. Bungung nangis nanti kejar-kejar itu, nah itu yang menyebabkan trauma. Maka sebenarnya saya cuma ingin solusi, belum punya keturunan gitu ya, tapi akhirnya ketemunya malah banyak. Gitu.
ketemunya malah banyak. Jadi datang itu minta solusi karena memang sudah nikah selama 5 tahun belum punya keturunan. Ternyata kecemasan itu mengakibatkan terhambatnya atau kualitas sperma itu menjadi menurun. Ini ketakutan. Terus kemudian apa? Emosi yang tak terkendali. Ada yang marah kayak kalap gitu. Ada? Biasanya yang setia sini biasanya sering marah-marah. Kalau sini biasanya jarang marah. Jarang marah. Cuma kalau marah itu biasanya untuk pengen tak. Kalau marah kok tak terkendali, dia marahnya hebat dan kemudian kayak kalap itu, dan itu sering, maka itu perlu diruqyah. Nanti kalau mau ya bilang dulu ya Pak. Aduh ya. Jadi ini emosi kita terkendali. Ketika waktu ibadah, coba dicek. Ketika waktu ibadah pertama, dia kalau sholat sering lupa rakaat. Ini mau pilot. Suwi ngeling-ngeling pilot. Telu mau apa? Biasanya yang 4 rakaat itu blank langsung lupa 3 atau 4 itu lupa antara 3 dan 4 akhirnya mencepet apa saya lah. Nah, mestinya yang yakin yang mana kemudian nanti ada sujud sahwi. Nah, itu blank atau bahkan membaca Al-Fatihah jatah itu lupa. Atau kemudian ketika mau sholat wudhu, baru wudhu mau wudhu ya apa-apa. Begitu baru wudhu kentut, wudhu meneh ngentut meneh, wudhu meneh kaya yang sing mlaku. Di bulan baleni, enggak wudhunya di bulan baleni. Itu terasa was-was. Jojo aku nutup meneh. Ya. Terus kemudian ketika mau ibadah males. Sebenarnya juga nggak ngapa-ngapain, tapi mau sholat itu males. Alarm sudah dibunyikan jam 3. Saya nanti malam qiyamul lail. Qiyamul lail. Begitu alarm bunyi, tangannya geraya-geraya, dimatikan alarmnya. Sehingga apa? Subuh nanti telat. Sering ada hambatan. Kalau mau melakukan kebaikan itu sering ada hambatan-hambatan. Kemudian tilawah. Kalau tilawah, orang yang kena gangguan itu biasanya di lembar-lembar awal itu biasanya sok kadang hilang, sok kadang kabur, sok kadang ngantuk yang tak tertahankan. Alhamdulillah syaitonir rajim. Dan tidur, begitu melihat sodaku burung lekas itu langsung ditutup. Jadi ngantuknya luar biasa, sok kadang kabur-kabur, sok kadang jerilang. Begitu mau tekan ngendi boleh meneh. Itu tekan ngendi boleh meneh. Terus kemudian ketika ini melakukan ibadah itu, ya melakukan ibadah itu selalu ada was-was, keraguan-raguan. Selalu ada keraguan-raguan. Di sholat itu takbir ada tidak. Jadi pengen kusuk tapi kaya ora dadi. Nah, ini gangguan. Terus secara sosial itu selalu muncul suudon. Jadi merasa tonggo-tonggo ini udah berenengi, merasa tonggo-tonggo ini udah menjauhi, merasa tonggo-tonggo ini udah membenci dan sebagainya secara sosial. Terus kemudian apa? Susah jodoh. Susah jodoh itu usia semakin bertambah, 30, 31, 32, masih sibuk aja dengan sesuatu yang tidak jelas. Maksudnya apa? Orang yang terkena gangguan biasanya itu kalau disukai cowok, didekati cowok itu nggak selera, dingin. Tetapi kalau suka cowok,
Beberapa saat cowoknya ngecering, hilang kontak, hilang estroto ketemu, hilang. Cerah meneh, hilang meneh. Cerah meneh, hilang meneh. Disenengi, ra selera. Berarti mung kesibukane disenengi ra selera, nyenengi hilang, disenengi ra selera, nyenengi hilang ra dadi. Sehingga umurnya semakin bertambah. Akhirnya bahkan ada yang membenci laki-laki. Membenci laki-laki. Saya nggak akan nikah. Pokoknya nggak nikah. Nah ini kalau ini saya bisa jelaskan, ini kemungkinan ada dua kemungkinan. Yang pertama disintai oleh jin, bukan dicintai, disintai oleh jin. Kenapa ini perhatian fokus ibu-ibu, khusus ibu-ibu, bapak-bapak juga sebenarnya, tapi ibu-ibu. Jadi kenapa kok dicintai jin? Karena dia ketika membuka pakaian tidak baca bismillah. Mulai saat ini kalau buka pakaian baca bismillah. Ketika kita baca bismillah, maka kita akan dihijab oleh Allah, ditutupi oleh Allah, sehingga tidak tembus pandangan jin. Ketika tidak baca bismillah, maka akan tembus pandangan jin, maka jin akan melihat dalam kondisi tidak berpakaian. Aku harus ngomong bugil, ngomong tegel. Jadi tidak berpakaian. Kalau ngomong telanjang itu kasar itu. Makanya ketika dia dalam kondisi tidak berpakaian, maka jin melihat, dan ketika melihat, jin itu sama dengan yang di pihak sini. Kalau melihat orang yang tidak berpakaian, itu biasanya syahwatnya naik. Ada dia bersahwat. Ketika bersahwat, maka dia masuk. Ketika masuk, iki deku. Kalau sudah iki deku, maka dia akan menghalangi atau menghalang-halangi, menghambat ketika proses mau punya pasangan. Makanya hati-hati kalau mau lepas pakaian, bismillah, nutup pintu kamar, bismillah, jeglek. Gak usah bismillahirrahmanirrahim, jeglek. Cukup bismillah. Nutup pintu bismillah. Jadi semuanya bismillah, itu akan dihijab oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah. Ya. Terus kemudian apa? Secara ekonomi akan susah ekonomi. Duitnya yang tonjolin nanti nyambut gawe utangan nanti miliaran, tapi kemana nggak jelas. Ternyata ada gangguan jin atau sihir atau jin itu yang jin perusak ekonomi. Mana ada kasus pegawai bank itu melakukan amal bakti di Cemoro Sewu, ketika jalan naik motor kan motoran semuanya, ini ada berlawanan arah, itu ada mbak-mbak sepuh nuntun sepeda, ketemu, ya namanya juga nggak kenal, ya udah bapak-bapak aja, mbak-mbak sepuh nuntun sepeda, tapi tidak di jalur sana, jalur ini, 500 meter ketemu lagi orang yang sama. Begitu lagi sekilo ketemu lagi dia. Ketika sampai di tempat ketemu lagi mbah yang sama bawa sepeda, nuntun dan sebagainya. Akhirnya tahu-tahu ini sudah hutangnya banyak, miliaran, sawah sudah habis, rumah sudah habis. Ya, itu ada apa sebenarnya? Ternyata ketika kita rupiah baru ngaku denen sombong. Ketemu aku wong tua lalu, nanti kan nggak kenal. Nah ini perusak ekonomi. Nah terus kemudian terakhir, besok bisa dilanjutkan lagi kesempatan yang lain. Terakhir apa? Jin itu masuk melalui, jadi gini, ada yang masuk sendiri. Masuk sendiri itu artinya apa? Mungkin jenengan lewat di tempat-tempat yang sepi, di situ jin masuk. Belum nggak disadari ada jin yang masuk. Itu masuk sendiri. Kemudian yang kedua, masuk atas inisiatif sendiri, masuk di karepke. Dikarepke karena kebodohannya. Misalnya golek penglaris, golek kekuatan tenaga dalam. Tenaga dalam itu tenaga apa? Jadi tenaga jin. Mau menyedot energi alam, ya energi jin itu. Ya, makanya
Saya sering mengalami ada bapak-bapak nganter anaknya yang diruyah masih anteng belum apa-apa, bapaknya sudah mere-mere. Ketika kita eksekusi, kita tanya-tanya, ternyata dia punya tenaga dalam. Ya, itu dikarepke, dilebokke, ya, karena dimasukkan. Ada yang memang untuk susu. Susu itu marga jin. Kalau di Jawa itu susu. Sebenarnya itu senama marga. Jadi jin itu punya marga. Ya. Itu namanya susu. Terus yang Jawa tadi susu. Jadi dipasang tik main marahi orang lain kepencut. Pandang kepencut, wae wong kepencut ada jadi. Supaya nasi nikah, masih kepencut tokeh. Nah ini jadi masalah. Itu dimasukkan sendiri, diniati memang masukkan. Ada yang minta kekuatan, ada yang kalau orang-orang dulu itu gendong itu di sini pakai susu. Ada yang pengen kebal. Saya pernah merukyah orang itu punggungnya gede itu dimasuki bantalan rel kereta api. Iya logika nih. Dilebokkan yang gede bantalan rel kereta api, sehingga dibaca. Dia nggak cerdas. Makanya ada yang dimasuki macam-macam. Nih, kemudian yang dimasukkan orang lain. Dimasukkan orang lain itu bisa sengaja atau tidak sengaja. Yang sengaja itu misalnya kayak ya memang merdukun atau mengguru terus kemudian dileboni. Sep gitu. Nah sekarang itu fenomena zaman sekarang itu untuk masang gendam itu tidak usah melakukan amalan-amalan puasa, mute, ngebleng, terus macam-macam. Sekarang itu sudah nggak usah. Sekarang itu sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang itu kalau pengen gendam itu seperti beri pulsa. Seperti itu. Nanti berlaku untuk 6 bulan. 6 bulan itu instan, pokoknya instan. Nanti 6 bulan kalau mau diperpanjang, ya datang lagi, bayar lagi, karena diperbarui lagi, dicas lagi. Sekarang itu banyak fenomena gendam. Ini khusus ibu-ibu muda. Mohon maaf ya, gendam itu sekarang sudah tidak kayak dulu pakai rambut, pakai celana dalamnya, pakai apa, nggak perlu. Sekarang itu cukup pakai ini. Lagi ya. Sekarang untuk gendam itu nggak usah macam-macam, pakai ini foto profil. Makanya hati-hati foto profilnya ganti kucing ngomong. Namanya Marini, fotonya kucing. Lebih aman, karena apa? Ketika orang-orang yang seperti itu melakukan gendam, cukup melihat foto profil. Apakah benar nih? So kata kemarin itu karena ada yang salah gendam. Jadi fotonya itu imut-imut seperti orang Korea itu. Wah, tergila-gila, sing lanang ya tergila-gila, kopi darah, sing lanang itu tukang batu. Kemudian wonge ireng, petenge buncit. Wah, ning kepengin imut-imut gendam ya. Ternyata salah orang. Ketika dilari ke Jakarta, ternyata dia adalah seorang pembantu rumah tangga dari Jawa Timur, orangnya gendut cendek, ngetutan. Terus kemudian sudah beanan, beanan mesra-mesraan itu, kemudian sudah kopi darat di Jakarta, sebuah rumah makan di kursi meja nomor 7. Nah, di meja nomor 7 ternyata tidak ditemukan yang difoto itu. Ternyata ditemukan seorang perempuan gendut, cendek. Yang kamu di mana yang? Saya di kursi nomor 7. Yang mana? Saya di kursi nomor 7 ini. Ya ini saya. Hah? Akhirnya sing cowok itu tidak mau. Akhirnya tak santet kon. Nah, akhirnya pulang rumah istrinya sudah gila. Istrinya gila, dia sendiri, mohon maaf, ini cacingnya sudah tidak bisa menjadi naga. Buyuni telah. Lah terus kemudian ini sakit dan kemudian meninggal.
salah santet, salah gendam. Ya, makanya sekarang itu hati-hati. Dia kalau mau gendam, biasanya foto profil dicocokin dengan foto-foto yang diupload. Hati-hati, jangan ngupload di foto, selfie, cepet diupload, cepet. Sekarang bahaya. Maka biasanya kemudian dia itu kalau sudah kena di komando lewat HP, itu jawabnya cuma satu. Iya mas, Dek, kamu pagi ini kerja enggak? Masuk enggak? Masuk mas. Kamu izin dulu aja ya. Iya mas. Kamu nanti ke Jogja, nanti tak tunggu di Janti. Iya mas. Nah, kemudian di hotel, kemudian ya udah. Biasanya Jumat dia berangkat dari kota-kota besar, Sabtu Ahad liburan di Jogja, di Solo atau di Klaten. Ya udah, itu yang sudah mau dipakai itu sudah disiapkan mungkin 3 orang, 4 orang itu dalam 2 hari dia ganti-ganti. Dasarnya. Bahkan kemana ada anak kecil yang gendam-gendam, anak kecil SMP drop out, tapi korbannya itu sudah ya kecil-kecil, SMP kelas 1, kelas 2, SD kelas 5, kelas 6 gitu. Itu. Nah, ternyata korbannya itu sudah 68 anak. Padahal cilik. Untuk apa? Untuk mencari duit. Dari mana dia mencari duit? Maka kemudian digendam, diperintahkan lewat HP, dia suruh ngadep laptop atau ngadep HP, kemudian di webcam ini. Jadi kamera itu yang langsung direkam oleh sana, dia diperintahkan buka bajunya dong, buka ininya dong. Akhirnya telanjang pula, dia direkam di video dan kemudian dikoleksi, kemudian dijual. Ngeri ya? Nah, yang sudah dizinai itu ada 68, itu ada sekitar 31 orang. Dan bukan untuk dirinya sendiri. Dek, kamu siapa pakai untuk 3 hari ya dek? Ya mas. Nanti kalau ada laptop, HP di rumah bawa semuanya, ya mas. Itu di kamar ibumu ada duit 2 juta bawa sekalian, ya mas. Kemudian berangkat ke Jogja, diinapkan di hotel, semuanya dijual untuk nyewa hotel. Dan kemudian selama 3 hari, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, selama 3 hari itu dipakai pergantian tanpa henti. Jadi di hotel, telanjang dibuat set, kemudian di set ke teman-temannya, saya punya barang bagus, siapa yang mau pakai? Bayar 100.000 jam 7, dari jam 8 sudah dipakai lagi, jam 12 dipakai terus sampai jam 12 malam. Selama 3 hari. Makanya yang punya anak hati-hati. Ya. Nah, kemarin ada kasus anak SD kelas 4. Saking instannya gendam. Anak SD kelas 4 ternyata melakukan hubungan seks dengan adik kelasnya, kelas 3, kelas 2, kelas 1 pakai gendam. Korbannya 8 anak. SD, bayangin SD kelas 4 ini ngerti apa tuh Pak? Ngerti apa sih ngono-ngono kuwi. Tapi dia sudah tahu karena orang tuanya kurang kontrol. Nah ini karena dimasukkan orang. Kemudian yang tidak sengaja, tidak tahu itu misalnya sihir santet, misalnya sihir atau ain itu dimasukkan orang tanpa disadari. Ain itu yang dimasuki tidak menyadari, yang memasuki juga tidak menyadari. Ain itu bisa karena pandangan mata jahat, jadi dengki, hasad, dan kemudian dia melihat orang yang dihasati itu mungkin di embel-embelnya aksesoris dikit. Nah itu terus kemudian terlemparlah dia masuk ain. Bukan masuk ain, masuk ain. Masuklah jin ain. Tetapi orang yang mengaguminya itu pun juga bisa memasukkan ain. Orang mengaguminya tanpa menyebut nama Allah dan mengucapkan kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Nabi. Maka kalau mengagumi orang, Masya Allah, tabarakallah, aku ngomong, wih, dia ini, wih, jangan tenang. Itu mengagumi orang dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dianjurkan Nabi, itu bisa melemparkan ain. Apakah ain itu bisa mengenai yang lainnya? Bisa. Tidak cuma manusia saja yang kena ain. Tapi apa? Benda, mobil, perabotan rumah tangga itu bisa kena ain. Ya. Makanya kadang mengagumi, memuja-muja. Nah, saya pernah diceritani itu
mau naik mobilmu keren. Wah, ini waduh. Jadi memuji-muji mobil itu, ini nggak pernah ada, nggak pernah ini. Tapi begitu belum sampai tempat tujuan, overhead, langsung panas, langsung macet. Padahal mobil luar biasa, akhirnya biasa di luar. Terus benda-benda atau bisa? Bisa, karena kemarin ada orang reunian ketemu, wah pi kabarnya, dia saudara anakku di Jakarta ya oke, wes tak ongkosi, naik pesawat tak ongkosi suami istri wes toh, dia saudara anakku, yuk siap. Kemudian main ke tempat temen, dia adalah orang kaya, orang sukses, orang berhasil. Begitu masuk, istrinya yang dari kampung itu kemudian lihat, dia tenang, dasar, wah elok teman. Wah, perangkatnya cakep kabeh. Wah, dia mengagumi tanpa menyebut nama Allah. Begitu 3 hari nginep, dia pulang, semua perangkat nggak bisa dipakai. Setrika nggak panas, freezer, kulkas nggak dingin, semua nggak bisa dipakai. Sudah diservis mesin cuci nggak bisa, sudah diservis ganti onderdil tetap nggak bisa. Beli baru bisa. Karena tidak terkena air, jadi masalah. Jadi ini yang terus kemudian ada yang karena keturunan nasab itu masalah lagi. Nasab itu keturunan, perjanjian keturunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku, harus kita putus di sini karena tepat waktu. Insya Allah saya membuka konsultasi 24 jam. Malam dengan mobil saya penting jelas. Ini bisa, saya nggak pernah mati ini sampai 24 jam karena untuk membantu orang yang memang membutuhkan. Kadang malam kita juga di bel, ada orang kesurupan ternyata enggak, nanti nanya kesurupan ternyata enggak, ternyata cuma takut kalau dirinya sudah tidak merawat. Ya terpaksa saya harus ke Bayan sana, ternyata ketika itu kamu nggak kesurupan, dia enggak Pak, saya takut. Akhirnya apa? Saya siasati, main bojone yo trimo. Pak, ini metune lewat mata, atau lewat hidung, atau lewat telinga, lewat moto-moto, lewat telinga budak, lewat mulut isu, dan lewat ngisor lawan. Gini berarti. Lewat ngisor, ayo lewat ngisor. Wah, sadar. Karena saya harus menyelamatkan keluarga itu. Saya kira cukup, mohon dimaafkan kalau nanti ada pertanyaan atau tanggapan nanti lewat WA. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.